Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu analisis manajemen strategi pada Starbucks menggunakan analisis SWOT. Sebelumnya, kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Maulana dengan NIM 64240794. Perkenalkan, saya Jiska Silayan dengan NIM 64240730. Perkenalkan, saya Anggi Reviani dengan NIM 64240649. Perkenalkan, nama saya Charlie Todyo Prasetyo dengan NIM 64241289. Perkenalkan, dengan saya Adil Setia Laksana dengan NIM 64240793. Latar belakang masalah. Perkembangan bisnis coffee shop saat ini semakin pesat karena perubahan gaya hidup masyarakat yang menjadikan coffee shop sebagai tempat untuk bekerja, belajar, maupun berkumpul bersama teman. Kondisi tersebut menyebabkan persaingan bisnis menjadi semakin ketat. Starbucks sebagai salah satu coffee shop terbesar di dunia harus memiliki strategi yang tepat agar mampu mempertahankan posisinya di tengah persaingan. Oleh karena itu, diperlukan manajemen strategik yang baik untuk membantu perusahaan mencapai tujuan bisnisnya. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menganalisis kondisi perusahaan adalah analisis SWOT. Manajemen strategik merupakan proses yang dilakukan perusahaan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi berbagai strategi untuk mencapai tujuan organisasi dalam jangka panjang. Melalui manajemen strategi, perusahaan dapat menentukan arah bisnis yang jelas, memanfaatkan peluang yang ada, mengatasi berbagai tantangan, serta meningkatkan daya saing di pasar. Dalam dunia bisnis yang terus berkembang, manajemen strategik menjadi hal yang sangat penting karena membantu perusahaan untuk tetap relevan dan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang terjadi. Starbucks juga menerapkan manajemen strategik untuk mempertahankan keberhasilan bisnisnya di tingkat global. Di sini ada profil Starbucks. Starbucks merupakan perusahaan coffee shop yang berasal dari Seattle, Amerika Serikat dan didirikan pada tahun 1971. Awalnya, Starbucks hanya menjual biji kopi serta peralatan kopi. Namun, seiring perkembangan waktu, Starbucks berhasil berkembang menjadi salah satu perusahaan coffee shop terbesar di dunia yang memiliki ribuan gerai di berbagai negara, termasuk Indonesia. Keberhasilan Starbucks tidak hanya berasal dari kualitas produknya, tetapi juga karena perusahaan mampu menciptakan pengalaman yang berbeda bagi pelanggan melalui pelayanan yang baik, suasana tempat yang nyaman, serta inovasi produk yang terus dilakukan. Selain itu, Starbucks juga memanfaatkan teknologi digital seperti aplikasi mobile dan program membership untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Dan selanjutnya ada analisis SWOT. Di analisis SWOT ini tuh digunakan buat mengetahui kayak kondisi internal ataupun eksternalnya perusahaan. Jadi berdasarkan hasil analisis kita, Starbucks ini tuh memiliki berbagai macam kekuatan seperti brand image yang sangat kuat, yang dimana dia tuh sangat dikenal oleh masyarakat luas, serta dengan kualitas produk yang konsisten dengan menggunakan bahan-bahan yang alami ataupun bahan-bahan yang mudah didapat di lokal ataupun luar negeri, dan juga lokasi gerainya yang strategis, serta pelayanannya yang sangat profesional. Dan di sisi lain tuh Starbucks juga memiliki beberapa kelemahannya, seperti kayak harga produk yang relatif lebih mahal dibanding para kompetitornya, dan juga biaya operasional yang cukup tinggi. Dari sisi eksternalnya ini tuh Starbucks ini memiliki peluang yang berupa meningkatnya tren yang gemar mengunjungi coffee shop, serta di sisi lainnya itu Starbucks juga menghadapi ancaman berupa banyaknya coffee shop lokal yang menawarkannya harga lebih murah, serta dengan persaingan bisnis yang semakin ketat. Dan pada kinerja keuangan Starbucks tahun 2024 sampai 2025 ini, jadi berdasarkan grafik yang kita ambil, total aset Starbucks ini tuh meningkat dari sekitar 586 triliun rupiah pada tahun 2024 sebelumnya
menjadi 601 triliun rupiah pada tahun 2025. Jadi hal ini itu menunjukkan bahwa perusahaan ini tuh masih melakukan ekspansi dan investasi. Tapi di sisi lainnya, total liabilitasnya juga mengalami peningkatan dari 527 triliun menjadi 545 triliun rupiah. Dan sementara itu juga ekuitasnya itu mengalami penurunan dari 60,7 triliun menjadi 55,8 triliun rupiah. Di kondisi ini tuh menunjukkan bahwa Starbucks ini masih tumbuh tetapi perlu memperhatikan tingginya kewajiban dan penurunan ekuitas perusahaannya. Lalu di sini ada analisis kinerja keuangan. Jadi dari sisi liabilitas, total kewajiban Starbucks meningkat dari 527,3 triliun menjadi 545,2 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan masih cukup tergantung pada pendanaan eksternal untuk membiayai operasional dan ekspansinya. Namun di sisi lain, ekuitas perusahaan mengalami penurunan dari 60,7 triliun menjadi 55,8 triliun rupiah. Akibat berkurangnya saldo laba. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan masih bertumbuh, terdapat tekanan terhadap profitabilitas yang perlu menjadi perhatian manajemen. Lalu selanjutnya ada hubungan SWOT dan kinerja keuangan. Jadi hasil analisis keuangan menunjukkan bahwa Starbucks masih memiliki kondisi bisnis yang cukup baik karena total aset perusahaan terus meningkat, namun peningkatan liabilitas dan penurunan ekuitas menunjukkan bahwa perusahaan masih menghadapi tantangan dalam mengelola biaya operasional. Kondisi ini sesuai dengan hasil analisis SWOT yang menunjukkan adanya kelemahan pada tingginya biaya operasional perusahaan. Meskipun demikian, Starbucks masih memiliki peluang untuk berkembang melalui inovasi produk dan pemanfaatan teknologi digital. Lalu di sini ada implementasi strategi. Starbucks menerapkan berbagai strategi untuk mempertahankan daya saingnya, seperti pengembangan aplikasi digital, layanan delivery, inovasi produk, dan program membership pelanggan. Selain itu, Starbucks juga terus menjaga kualitas pelayanan melalui pelatihan karyawan dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi. Strategi tersebut dilakukan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan sekaligus mempertahankan loyalitas konsumen terhadap merek Starbucks. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Starbucks tidak hanya berasal dari kualitas produknya, tetapi juga dari strategi bisnis yang diterapkan perusahaan. Analisis SWOT menunjukkan bahwa Starbucks memiliki berbagai keunggulan yang dapat dimanfaatkan untuk menghadapi persaingan pasar. Sementara itu, analisis keuangan menunjukkan bahwa perusahaan masih memiliki kemampuan untuk melakukan pengembangan bisnis. Oleh karena itu, Starbucks perlu terus menjaga kualitas layanan, melakukan inovasi, dan memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung pertumbuhan perusahaan di masa yang akan mendatang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi ini mudah dipahami dan selebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata atau perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.